Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di program Jelang Pilkada. Pemirsa, kita akan lanjut kembali diskusi kita dengan sejumlah narasumber. Prof. Siti Zuhro, kita melihat dari hasil diskusi sebelumnya, di segmen sebelumnya itu, kita melihat di sini hanya peran KPU saja nih, yang untuk mengajak masyarakat, mengajak pemilihnya untuk datang ke TPS, memilih kotak kosong, ataupun yang bergambar. Apakah dalam hal ini partai politik juga harus ikut berperan, Prof? Tupoksi ya, tugas pokok fungsi dari partai politik itu luar biasa, termasuk bagaimana melakukan edukasi ke pendidikan politik, melakukan pencerahan gitu ya, tidak hanya kampanye politik, tidak. Dia yang harus bertanggung jawab fungsi agregasi, bagaimana fungsi mengakomodasi. Jadi kan idealnya gitu ya, pilkada yang terjadi di Tangerang, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, yang calon tunggal lainnya di Lebak, itu partai-partai itu sudah bisa menyerap gitu ya, apa kehendak masyarakat lokal ini, apa kehendaknya, keperluannya apa, kebutuhannya apa gitu. Lah setelah itu baru dirumuskan sedemikian rupa sehingga kalau ada koalisi partai, kita harus berikan lawan tanding yang setara terhadap petahana, kan itu. Kalaupun tidak menang di sini, next election dia sudah dikenal, kan gitu. Nah, paling tidak ada estafeta di situ. Kita tidak, kita stagnan. Jadi kalau yang itu hebat, ya sudah kita ngerumbul aja di sini, kan gitu. Dan hebatnya lagi menurut saya, dan celakanya, bukan hebatnya, celakanya lagi, ketika sudah tahu bahwa calon tunggal ini, bagaimana merespon ini, lalu dicarikan pasal ayat sedemikian rupa untuk memunculkan bumbung kosong. Ini logikanya di mana? Nalar sehat kita di mana gitu kan? Lah, kalau bumbung kosong menang, dia tidak punya visi misi, tidak punya program, tidak pernah kampanye, dia dimenangkan. Ini kan sudah mengajarkan kita tidak logis, berpikir tidak logis. Sampai yang namanya bumbung kosong melalui kolom kosong tadi itu saya harus pilih. Itu kan logikanya di mana? Pendidikan politik nggak terjadi ini. Ya. Lalu kita melihat berarti kita deadlock, tapi diberikan payung. Siapa yang membuat payung hukum? Pemerintah dan DPR. Yang ada di DPR itu memproses ini melalui katakan gitu ya, pembicaraan ya tentunya legislasi ya, prolegnas dibahas antara DPR dan pemerintah. Nah di situ terlalu banyak kompromi menurut saya. Hal yang tidak perlu dikompromikan. Judulnya seperti ini. Jadi kita susah untuk menaikkan kelas kita itu dalam berdemokrasi. Jadi kalau kita sudah sepakat demokrasi langsung dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, ya tentunya ada partisipasi yang diberikan timpalannya dengan kontestasi. Ini calon-calon, kader-kader yang luar biasa sebagai calon pemimpin. Tapi kan apa bisa jadi begini ya Prof? Mungkin karena satu paslon saja akhirnya peran-peran partai ini jadi ya sudah lah ya, sudah ada KPU gitu. Betul, tadi itu partai politik berperan sangat penting karena dia peserta. Dan jangan main-main karena ini diberikan payung gitu ya, hak konstitusional yang luar biasa oleh konstitusi gitu kan, yaitu hanya partai politik, gabungan partai politik yang bisa mengusung capres-cawapres, yang bisa mengusung gitu dalam pilkada juga. Kan luar biasa berarti. Tidak kita sebagai intelektual atau Anda sebagai wartawan gitu kan. Tidak, tapi partai politik yang diberikan. Nah, dalam pilkada pemilu tidak hanya partai politik memang, tapi dialah pesertanya kan gitu. Pesertanya ini yang harus tentunya mampu gitu kan, menyuguhkan, mendukung mengusung gitu ya, calon-calon yang betul-betul bikin masyarakat itu berdecak gitu ya, istilahnya kagum kan gitu, supaya ada antusiasme tadi itu, tidak golput. Saya khawatir kalau calon tunggal seperti ini bisa golput, apalagi ini kota kan, kota Tangerang sudah kota urban gitu ya, kota yang betul-betul masyarakatnya urban. Tentu mereka sudah kenal IT dan sebagainya. Bisa ini menimbulkan skeptisme gitu ya, semacam demoralizing melihat seperti ini. Nah, jangan-jangan nanti malah golput kan gitu. Itu yang tidak boleh golput mestinya kan gitu. Tapi apa yang harus dilakukan partai politik dalam keadaan seperti ini? KPU kan cuma menerima saja. Tidak mungkin dia melampaui batasnya seperti partai politik. Tidak boleh ya, harus ada calon lain ya, dimarahi sama partai kan gitu. Bisa-bisa dimarahin. Tapi akhirnya menjadi sasaran masyarakat yang awam. Nah, masyarakat juga harus tahu apa fungsi peran penting dari KPU daerah kan gitu. KPU ini penyelenggara, dia harus mengacu pada undang-undang.
ketika melaksanakan itu semua. Dia bukan partai politik, jadi tidak bisa menentukan, tidak ada calon tunggal, tidak boleh. Dia hanya menyelenggarakan saja dan melakukan sosialisasi secara masif. Bagaimana menyadarkan masyarakat agar mereka bangga betul menjadi warga negara yang bisa memilih. Nah itu tugas pokok fungsinya. Iya, betul sekali. Baik, Prof. Siti Zuhro, kita coba menerima telepon terlebih dahulu dari pemirsa kita. Halo. Halo, dengan siapa di mana? Halo. Halo, ya. Ya, dengan siapa Pak? Di mana? Dengan Agung, Kabupaten Tangerang. Ya, silakan Pak Agung dengan pertanyaannya langsung. Yang pertama, untuk KPU, berapa target KPU dalam rangka partisipasi masyarakat? Ya. Ada lagi Pak Agung? Yang kedua, adakah saksi yang difasilitasi oleh pihak KPU terhadap kotak kosong? Oke. Cukup Pak Agung? Baik, terima kasih Pak Agung dari Kabupaten Tangerang. Yang ketiga, untuk mensosialisasikan kotak kosong, boleh apa enggak? Oke. Baik, terima kasih Pak Agung yang telah bergabung bersama kami. Ya, kita langsung ke Kang Ali nih, selaku Komisioner KPU Kabupaten Tangerang. Pertanyaan pertama tadi, target angka partisipasi, lalu apakah nanti pemilih fasilitasi, terus sosialisasi kotak kosong. Baik, terima kasih Pak Agung. Pertama terkait dengan target partisipasi Kabupaten Tangerang dalam Pilkada 2018, memang kami punya target yang di atas target KPU RI ya. Kami mentargetkan 80% partisipasi pemilih. Yang mudah-mudahan ini bisa terwujud. Kami sangat optimis. Kami terus melakukan ikhtiar, melakukan usaha upaya untuk kemudian memberikan pemahaman, mensosialisasikan semua tahapan kepada masyarakat dan pada akhirnya bisa datang ke TPS. Yang kedua terkait dengan fasilitasi saksi kolom kosong, ini tidak ada fasilitasi saksi untuk kolom kosong. Yang ada hanya saksi untuk pasangan calon. Nah, karena di dalam aturannya ya demikian. Kemudian terkait dengan sosialisasi kotak kosong. Sosialisasi kotak kosong, ya silakan saja KPU saja mensosialisasi kotak kosong. Nah, bagaimana kemudian masyarakat bisa memahami, bisa mengetahui kalau kemudian ini tidak kami sosialisasikan. Nah, silakan. Bukan hanya KPU yang kemudian bisa mensosialisasikan kotak kosong ini, termasuk masyarakat ya silakan. Bahwa sesungguhnya ketika masyarakat mencoblos kolom kosong, ya sah. Nah, itu juga kemudian yang selalu kami lakukan kepada masyarakat, kami informasikan kepada masyarakat. Karena saat ini masyarakat, khususnya di Kabupaten Tangerang, kebingungan. Karena ini pertama adalah hal yang baru di Kabupaten Tangerang. Yang kedua, dianggap bahwa karena satu pasangan calon, ya dianggap bahwa tidak ngapain lagi datang ke TPS. Udah selesai kok, dianggapnya kan begitu. Karena calonnya yang satu. Ya tidak demikian. Karena memang diberikan ruang juga untuk menentukan pilihan. Nah, makanya kemudian proses melakukan edukasi terhadap pemilih terkait dengan mensosialisasikan kolom kosong juga ya silakan diperbolehkan pada masyarakat. Baik Kang Ali, kalau Kang Sanusi sendiri di Kota Tangerang seperti apa ini? Memang kita targetnya hanya 78% karena kita kan mengukur dari tingkat partisipasi dari tahun ke tahun. Tahun 2013 misalnya hanya 63%, kemudian tahun 2014 naik menjadi 67%. Terakhir kita Pilgub kemarin kita ada 69%. Tapi kita melihat karena ini animo masyarakat juga cukup baik dalam setiap kontestasi pilkada di tingkatan kota, ya kita targetkan 78%. Tapi ada sesuatu memang yang sering jadi pertanyaan di masyarakat, bagaimana kami cara mensosialisasikan kolom kosong gitu. Bagi kami di PKPU nomor 8 itu kan jelas sekali gitu, bahwa setiap individu masyarakat boleh menyampaikan bahwa pilihan antara pasangan calon yang bergambar dengan kotak kosong tanpa gambar itu adalah pilihan yang sah. Tapi yang kami garis bawahi itu bukan soal kampanyenya. Tapi kalau di PKPU 4 soal kampanye memang tidak ada aturan kampanye yang mengkampanyekan kolom kosong. Kalau mensosialisasikan kami saja KPU, benar kata Pak Ali. KPU saja mensosialisasikan, ayo ini ada pilihan, ada gambar pasangan calon, ada kolom kosong. Pasangan calon sah, kolom kosong sah. Ya, tinggal masyarakat menentukan yang mana sesuai dengan keinginan dan juga harapan mereka terhadap pilihan-pilihan ini. Yang terakhir, saksi kami kira dalam konteks di
peraturan soal situng gitu kan, sistem pungut hitung dan sistem pemilihan suara, itu kan saksi itu hanya bagi mereka yang memang tercatat sebagai pasangan calon. Ya, kalau kolom kosong ini kan hanya pilihan lain. Artinya pilihan lain dan dia tidak punya tim. Ada juga yang nanya, tim kampanye dan kolom kosong ada nggak difasilitasi KPU gitu? Oh enggak, karena memang setiap bahasa di undang-undang itu, kalau calon pasti punya tim pemenangan, punya tim kampanye, dan juga relawan-relawan tim sukses yang tercatat namanya di KPU Kota Tangerang. Dan ketika mereka melakukan kegiatan itu harus melaporkan ke KPU, ke Panwaslu, dan juga pihak kepolisian. Ini sudah berjalan. Lalu bagaimana pengawasan? Pertanyaannya kan, pengawasan di TPS gimana ini? Nanti kolom kosong dicurangi. Oh enggak, kita bilang. Karena di setiap TPS itu akan ada satu pengawas TPS. Dan masyarakat zaman sekarang dengan keterbukaan informasi publik, hasil-hasil pilihan itu setelah dihitung bisa didokumentasikan dan boleh diupload di Instagram, di media sosialnya dan lain sebagainya. Sebagai bukti masyarakat berpartisipasi mengawasi proses jalannya pilkada kan. Ya bagi kami semua ini memang sudah ada aturannya, sudah tertata dengan baik, tinggal kita menjalankan sesuai dengan aturan dan juga mekanisme yang diperbolehkan untuk KPU laksanakan gitu. Artinya kita terus coba berikan edukasi-edukasi yang baik ya. Paling kondisinya sama lah kabupaten sama Kota Tangerang gitu. Sama-sama petahana ya. Sama-sama ya. Prof Siti, seperti apa? Menarik. Prof Siti menanggapinya. Iya, menurut saya KPU dalam hal ini ya, daerah Tangerang dan Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang sudah melaksanakan tugasnya gitu sesuai dengan juklak ya apa? Juklak juknisnya lah. Itu ingat saya itu ya, saya sampai. Tapi satu hal yang harus disampaikan karena dua-duanya petahana kan ya di Tangerang itu. Jadi disampaikan saja ke masyarakat, ini Bapak Ibu petahana kan gitu ya. Petahana itu tinggal mudah saja direview apa yang sudah dilakukan, apa yang tidak. Dari sekian katakan visi misinya kita akan terima telepon kembali. Halo. Halo, dengan siapa di mana? Halo, dengan Pak Mulyadi di Cisoka, Kabupaten Tangerang. Oh, Cisoka. Iya, silakan Pak Mulyadi dengan pertanyaannya. Iya. Saya simak tadi beberapa dari narasumber kita baik Kabupaten Tangerang maupun kota maupun dari Bu Profesor tadi sudah menyampaikan ada beberapa sosialisasi yang cukup berbeda dari pemilu-pemilu sebelumnya yang dilakukan oleh KPU dan cukup intens ya. Yang saya nilai itu cukup intens dari KPU untuk sosialisasi mengenai calon tunggal di kesempatan pilkada kali ini. Baik. Menurut saya di Kabupaten Tangerang ini khususnya di kota-kota seperti Pasar Kemis, Cikupa, Balaraja dan lain-lain, itu kebanyakan penduduknya adalah pendudukan bukan asli orang Kabupaten Tangerang. Terkendala dengan pelaksanaan itu setelah Lebaran, maka ini efek partisipasi masyarakat juga akan berimbang ketika pemilihan ini dilaksanakan setelah Lebaran. Karena kenapa? Kebanyakan warga Kabupaten Tangerang itu pulang kampung itu mudik itu justru setelah setelah jeda waktu seminggu itu ya ke sini. Nah, dengan 12 hari. Yang mau saya tanyakan, adakah sosialisasi yang sudah dilakukan oleh KPU untuk mengantisipasi itu pemilih yang akan dengan asumsi hanya calon satu ya, meskipun kita tidak milih juga pasti yang jadi itu. Sekarang paradigma di masyarakat seperti itu, Pak. Dan itu yang harus ditanggapi oleh KPU. Seperti apa KPU untuk mengantisipasi masyarakat-masyarakat yang punya paradigma seperti itu. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Mulyadi dari Kabupaten Tangerang, dan kita akan menjawabnya dan mendiskusikannya setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.